saya Vincent, kelas 11 IPS 1. Selamat pagi, siang, sore, dan malam berrezeki. Saya Jocelyn dari 11 IPS 1. Nama saya Runi dari 11 IPS 1. Nama saya Dery Tandri, kelas 11 IPS 1. Halo, nama saya Erikson, kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Nisredino dari kelas 11 IPS 1. Nama saya Julius Leonardi Pratama Nugroho, kelas 11 IPS 1. Halo Bu, nama saya Paulo Tadiola dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Wilson dari kelas 11 IPS 1. Halo Bu Rezeki, nama saya Lupas. Perkenalkan saya adalah Kennethan dan saya dari kelas 11 IPS 1. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari flu burung. Flu burung itu apa sih? Flu burung itu adalah suatu virus yang bernama virus influenza. Virus ini disebabkan oleh unggas ke unggas lainnya yang ditularkan dari suatu unggas ke unggas lainnya. Jadi dia itu penyalurannya seperti berpindah kayak virus corona ini. Dan virus ini ada yang berbahaya, yang berkode etik H5N1. Virus ini yang selain dapat menular dari unggas ke unggas dan dapat bisa menular ke manusia juga. Saya di sini ingin membahas tentang pengertian flu burung. Nah, pengertian flu burung atau dikenal dengan avian influenza merupakan salah satu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza. Pada awalnya, virus tersebut dari flu burung yang hanya ditemukan pada unggas. Namun, kemudian virus ini juga ditemukan pada manusia yang tidak jarang membawa kematian pada penderitaannya. Virus influenza adalah infeksi virus umum yang dapat mematikan, terutama di kelompok risiko tinggi. Mengapa? Karena virus tersebut menyerang paru-paru, hidung, dan tenggorokan. Jika memiliki kekebalan tubuh yang lemah, virus tersebut dapat beresiko tinggi di dalam diri manusia. Flu burung ditularkan melalui kontak langsung antara burung terinfeksi dengan burung sehat. Penularan juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui kontak dengan benda-benda yang terkontaminasi seperti pakaian, sepatu, kendaraan, maupun peralatan kandang. Flu burung tidak termasuk penyakit yang menular melalui udara. Penularan dari satu peternakan ke peternakan lain terjadi melalui perpindahan unggas, produk unggas, orang, dan kendaraan yang digunakan untuk transportasi. Pada itik atau bebek, gejala klinis yang tampak berbeda dengan ayam yaitu leher terpuntir, berjalan memutar atau inkoordinasi, mata keruh atau putih, kematian terutama pada itik muda, produksi telur menurun, kelemahan umum, penyebaran dan penularan AI dari kontak langsung dengan unggas dan secara langsung dan unggas sakit dan tidak secara langsung melalui kotoran unggas, sarana transportasi ternak, peralatan kandang yang tercemar, pakan dan minum unggas yang tercemar, pekerja di peternakan, bangkai unggas. Pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan. Prinsip dasar yang diterapkan dalam pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan avian influenza atau flu burung ini adalah mencegah kontak antara hewan peka dengan virus AI, menghentikan produksi virus AI oleh unggas tertular, meningkatkan resistensi, pengebalan dengan vaksinasi, menghilangkan sumber penularan virus, dan peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan biosecurity. Penyebab flu burung di Indonesia. Flu burung disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A yang berasal dari burung. Sebagian besar jenis virus flu burung hanya dapat menyerang dan menular pada unggas, baik unggas liar maupun unggas peternakan seperti ayam, bebek, angsa, dan burung. Namun ada beberapa jenis virus flu burung yang bisa menginfeksi manusia, yaitu H5N1, H5N6, H5N8, dan H7N9.
Virus flu burung dapat menginfeksi manusia jika terjadi kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi virus ini. Beberapa kondisi yang dapat mengingatkan risiko terinfeksi virus flu burung adalah: pertama, menyentuh unggas yang terinfeksi, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Yang kedua, menyentuh kotoran, air liur, dan lendir dari unggas yang terinfeksi. Yang ketiga, menghirup percikan cairan saluran pernapasan yang mengandung virus. Keempat, mengonsumsi daging atau telur unggas yang terinfeksi yang mentah dan tidak matang. Penularan antar manusia diduga dapat terjadi, tetapi belum jelas mekanisme dengan cara penularannya. Seseorang lebih beresiko terinfeksi virus flu burung jika memiliki faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, bekerja sebagai peternak unggas. Yang kedua, bekerja sebagai tim medis yang merawat penderita flu burung. Ketiga, memiliki anggota keluarga yang menderita flu burung. Keempat, pergi ke daerah atau tempat yang terjadinya infeksi flu burung. Kelima, berada dekat dengan unggas yang terinfeksi. Keenam, sering mengonsumsi daging atau telur unggas yang tidak matang. Virus flu burung dapat menginfeksi sesama manusia jika terjadi kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi virus ini. Beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko terinfeksi virus flu burung adalah: 1. Menyentuh unggas yang terinfeksi, baik yang masih hidup atau sudah mati. 2. Menyentuh kotoran, air liur, dan lendir dari unggas yang terinfeksi. 3. Menghirup percikan cairan, saluran pernafasan, atau droplet yang mengandung virus. 4. Mengonsumsi daging atau telur unggas terinfeksi yang mentah atau tidak matang. Saya akan menjelaskan penyebab flu burung pertama kali masuk ke Indonesia. Jadi, wabah flu burung pertama kali ditemukan di Italia pada tahun 1878, tapi baru dikenali dalam wabah besar yang melanda peternakan ayam di Amerika Serikat pada tahun 1924 hingga 1925. Flu burung awalnya diperkirakan hanya terjadi pada unggas sampai kasus pertama ditemukan di Hong Kong pada tahun 1997. Manusia tertular penyakit ini karena berada dekat dengan unggas hidup yang terinfeksi virus. 25 Januari 2004 adalah kasus pertama flu burung di Indonesia yang menyebabkan kematian 10 juta ayam petelur. Penyakit tersebut mulai merebak sejak Oktober 2003. Kematian ayam petelur terjadi di Jawa Timur dan beberapa di daerah Indonesia. Flu burung positif penyebab kematian 3 orang warga Tangerang. 15 Mei 2006. Dari 38 kasus flu burung, 29 diantaranya meninggal dunia. Data tersebut tercatat hingga 12 Mei 2006. Pada 6 Juni 2006, dicatat kasus flu burung sudah mencapai 51 kasus dengan korban jiwa 37 orang. Jumlah wilayah infeksi flu burung saat itu ada di 8 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung, dan Sumatera Selatan. Hingga 29 Maret 2007 sudah ada 66 korban meninggal akibat virus flu burung di Indonesia. Data tersebut didapat dari Departemen Kesehatan. Kasusnya terus bertambah seiring berjalannya waktu. Baiklah. Jenis flu burung yang ada di dunia yaitu H5N1. Virus ini telah menjangkiti 861 orang di seluruh dunia dan menyebabkan kematian pada 455 orang hingga tahun 2019. Di Indonesia, kasus infeksi virus flu burung H5N1 pada manusia pertama kali muncul pada tahun 2005. Menurut data yang dirilis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada 200 laporan kasus dengan 168 kematian hingga tahun 2018. Jadi pada video kali ini saya akan menyampaikan contoh dari flu burung dan periode waktu terjadinya flu burung. Yang pertama, contoh dari flu burung. Virus flu burung memiliki berbagai subtipe yang dibedakan menurut antigen, hemagglutinins, dan
neuraminidase atau glycoproteins yang menyelubungi permukaan virus 16 antigen hemagglutinins yang berbeda, yaitu H1 sampai H16, dan 9 neuraminidase telah dikenali dan masing-masing subtipe virus diidentifikasi lewat kombinasi antigen tertentu yang dimiliki, misalnya H5N1 atau H3N2. Keseluruhan 16 antigen hemagglutinin dan 9 antigen neuraminidase tersebut telah teridentifikasi pada populasi burung liar. Secara genetik, virus flu burung terdiri dari 8 bagian asam ribonukleat atau RNA yang berbeda. Subtipe virus flu burung tertentu bisa mencakup beberapa galur atau strain yang serupa namun tak sama. Atau istilah clade seringkali digunakan untuk menjelaskan subpopulasi ini. Berdasarkan pengurutan genetik dan pengelompokan isolat apapun tidak. Galur yang berbeda dapat berasal dari mutasi genetik saat virus bereplikasi atau melalui penggabungan ulang atau pertukaran bagian-bagian dari satu segmen, atau penyusunan ulang, pertukaran keseluruhan segmen. Materi genetik antara virus-virus berbeda yang menginfeksi satu inang yang sama. Galur virus tertentu misalnya atau bar-headed ghost atau Qinghai atau 5 atau 2005 H5N1 diidentifikasi menurut 1. Jenis influenza, 2. Spesies inang yang menjadi tempat dari mana galur tersebut diisolasi, 3. Lokasi geografis, 4. Penunjukan galur laboratorium, 5. Tahun pengisolasian, 6. Subtipe virus. Contoh flu burung yang menyebar di dunia adalah virus H5N1 dan muncul virus H7N9 pertama kali di Cina. Yang kedua, periode waktu. Wabah flu burung pertama kali ditemukan di Italia pada 1878, tetapi baru dikenali dalam wabah besar yang melanda peternakan ayam di Amerika Serikat pada tahun 1924 sampai 1925. Kemudian pada tahun 1966 isolasi pertama subtipe virus H5N1 pada peliharaan di Cina, yaitu Guangdong. Kemudian pada 1997 wabah ini pertama kali terjadi pada unggas peliharaan dan manusia di Cina, yaitu Hong Kong. Lanjut tahun 1998 sampai 2002 tidak ada catatan wabah pada unggas peliharaan dan manusia, tetapi membunuh itik tangkapan dan unggas lain di 2 kandang unggas di Cina. Tahun 2003 virus H5N1 muncul kembali. 2 kasus terjadi pada manusia di sebuah keluarga Cina. Kemudian pada tahun 2004 virus ini pertama kali datang ke Asia Tenggara, yaitu di Vietnam dan Thailand, negara yang pertama kedatangan virus tersebut. Kemudian mulai menyebar ke negara Asia Tenggara yang lainnya. Pada tahun 2005 H5N1 menyebabkan kematian lebih dari 6.000 migran yang ada di Cina. Kemudian tahun 2006 kasus tersebut pertama kali pada manusia di luar Asia Tenggara, yaitu di negara Eropa seperti Turki, Irak, Uni Eropa, dan lain-lainnya. Kemudian pada tahun 2007 H5N1 diketahui pada unggas di Ghana dan Togo di Afrika dan Kuwait. Wabah H5N1 pertama kali diketahui pada unggas di Bangladesh. Kemudian virus tersebut menyebabkan 200 burung liar mati dari 3 negara, yaitu Republik Ceko, Perancis, dan Jerman. Hingga 2010 flu burung masih menghantui Indonesia. Secara kumulatif kasus positif flu burung di Indonesia sejak 2005 sampai 31 Desember 2010 ada 171 kasus. Berdasarkan catatan World Health Organization atau WHO, avian influenza A H7N9 pertama kali ditemukan pada tahun 2013 di Cina.
Pada video ini saya akan membahas tentang bencana flu burung, yaitu cara pencegahan dan penanggulangannya. Jadi untuk pencegahannya, yang pertama itu tidak mengunjungi daerah yang pernah terjadi wabah flu burung. Yang kedua, jangan berdekatan dengan orang yang sudah terinfeksi flu burung atau orang yang memiliki gejala-gejala flu burung. Yang ketiga, jika sudah terkena gejala-gejala flu burung, sebaiknya segera mencari bantuan dokter. Yang keempat, selalu jagalah kebersihan tangan dengan mencuci tangan dan secara rutin dan menyeluruh. Di Indonesia ini kasus infeksi virus flu burung H5N1 pada manusia pertama kali itu muncul pada tahun 2005. Menurut data-data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, ada 200 laporan kasus dengan 168 kematian, dan itu terjadi hingga tahun 2018. Untuk virus flu burung itu bisa disebut juga virus yang hampir-hampir mirip dengan COVID-19 ini. Nah, untuk cara penanggulangannya flu burung ini tuh segera hubungi dokter jika Anda mengalami gejala flu burung, ya seperti gejala-gejala yang sudah dialami, terutama jika orang yang mengalami gejala itu sudah pernah mengunjungi daerah yang mengalami wabah flu burung, seperti kayak peternakan burung atau ayam yang dikelompokkan unggas. Terus pastikan juga untuk memberitahu dokter jika Anda pernah berkunjung ke peternakan hewan unggas itu tadi. Lapor ke dokter, ceritakan bagaimana Anda pernah ke sana itu. Kemudian untuk pengobatan yang dilakukan itu tergantung pada gejalanya, tergantung pada gejala yang dialami pasien. Untuk pasien yang telah didiagnosis mengalami flu burung itu biasanya akan dirawat di ruang isolasi di rumah sakit untuk pencegahan penularan virus flu burung ke orang lain. Jadi ya hampir sama dengan virus COVID-19 ini. Nah, obat-obatan antivirus yang digunakan untuk flu burung itu sangat diperlukan sekali dalam proses penyembuhan flu burung ini ya. Dan antivirusnya itu ada dua. Yang pertama itu namanya antivirus oseltamivir, dan yang kedua itu ada antivirus yang namanya zanamivir. Nah, obat-obat antivirus ini tuh nantinya akan meredakan gejala-gejala yang dialami oleh pasien ini, terus juga mencegah terjadinya komplikasi. Terus juga nanti di antivirus ini akan membantu peningkatan daya tahan tubuh pasien agar nanti tidak mudah badannya terserang virus flu burung itu. Nah, kalau sudah diberikan antivirus ini, kemungkinan besar pasien akan cepat sembuh. Jadi antivirusnya ini sangat perlu jika ada orang yang terkena virus flu burung ini. Obat ini perlu dikonsumsi secepatnya dalam waktu 2 hari setelah gejala muncul. Dan jika kalau misalnya pasien mengalami sesak napas,
yang cukup parah, termasuk kayak seperti hipoksemia. Nah, nantinya tuh dokter akan memasangkan alat bantu pernapasan dan ventilator itu nanti untuk membantu mengatasi caranya. Yang itu cara terbaik jika kalau misalnya pasien yang terkena flu burung itu terkena gejala seperti itu. Lah, selanjutnya untuk pencegahan atau ya cara menghindari virus flu burung ini dengan cara seperti ini. Dan setelah saya cari tahu, mungkin hampir sama dengan cara penanggulangannya COVID-19. Yang pertama itu menghindari kontak langsung dengan hewan unggas, menghindari kontak langsung juga dengan orang-orang yang kena gejala flu burung ini. Terus kalau misalnya batuk itu harus tutup mulut agar nggak tersebar virusnya itu. Terus selalu menjaga kebersihan tangan, badan kita jika sehabis memegang benda atau berada di hewan peternakan. Tidak menyentuh ya mata dan hidung juga, nanti takutnya virus itu langsung masuk ke dalam tubuh. Dan kalau misalnya sudah mengalami gejala-gejala itu bisa langsung isolasi mandiri atau langsung datang ke rumah sakit dan ditangani oleh dokter. Berikut sekian cara penanggulangan virus flu burung itu. Semoga di sejumlah kecil negara yang terinfeksi endemik tersebut, perhatian khusus diberikan untuk mengurangi kejadian flu burung. Di negara-negara di mana wabah sporadis sedang terjadi, upaya intensif untuk memberantas penyakit harus didukung, mengingat situasi penyakit saat ini. Hal ini sangat dimungkinkan dengan adanya COVID-19. Di negara-negara yang khususnya berisiko serangan atau di negara-negara yang berkonsekuensi parah akibat serangan, kepersiagaan dan kapasitas virus flu burung ini untuk deteksi dan respon dini harus ditingkatkan. Nah, itu saja dari saya. Semoga hal ini akan bermanfaat untuk Bu Guru dan orang-orang lain yang akan mendengarnya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Terima kasih. The power to stop the flu begins with you. Thanks. Ayo teman-teman tetap hidup sehat dengan cara berolahraga rutin dan jaga kebersihan agar terhindar dari penyakit flu burung. Semangat! Cegah dan berantas flu burung sekarang juga. Hidup sehat terhindar dari flu burung. Cegah dan berantas flu burung sekarang juga. Tanggap flu burung. Indonesia sehat, bebas flu burung. Jagalah kebersihan lingkungan demi kesehatan bersama. Marilah kita mulai menjaga kesehatan tubuh dimulai dengan berolahraga yang teratur, menjaga pola makan yang sehat, dan tidur yang cukup serta tepat waktu agar kita tidak mudah terkena penyakit maupun virus. Cegah dan berantas flu burung sekarang juga. Slogan di video ini adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi jagalah kesehatanmu. Jangan anggap remeh virus flu burung ini. Atasi virus flu burung ini dengan baik agar tidak mudah tersebar di negara Indonesia ini. Marilah kita mencegah flu burung ini dengan cara menghindari unggas liar atau hasil buruan, serta kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan kita. Terima kasih.